Terima kasih dari penari dari SMP Negeri 1 Matalapau, Bapak Ibu yang kami hormati, tamu yang kita tunggu sudah berada di depan kita. Oleh karena itu, sebelum mic ini saya serahkan kepada protokol Kabupaten Sumba Timur, atas nama pemerintah Kecamatan Matalapau, kami mohon dengan penuh rasa hormat, selama kegiatan berlangsung, dilarang kereta api lewat di dalam ruangan ini. Sekali lagi, kereta api dilarang untuk melintas di dalam ruangan ini. Oleh karena itu, selanjutnya sambil rombongan dari kabupaten menikmati harpa, dan selanjutnya mic ini kami serahkan kepada protokol Kabupaten Sumba Timur untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.
Oh, bagus mah, sama begitu. Itu Jawa mah. Jadi memang kalau tensi tinggi makanya kita tidak kasih tahu. Tensi tinggi jadi tidak undang. Kolesterol naik sih bilang itu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang terhormat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Sumba Timur bersama Ibu. Yang sama kami hormati anggota DPR Kabupaten Sumba Timur yang kami hormati. Pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sumba Timur yang kami hormati. Bapak Camat Matawai Lapau beserta Ibu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur. Yang kami hormati anggota Forkompinjam dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang kami hormati para kepala desa, BPBD, LPM, singkatnya Bapak Ibu yang sama kami hormati. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya kita hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tingkat Kecamatan Matawai Lapau. Mengawali acara pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Untuk Indonesia.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Suci. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya doa yang dipimpin oleh Pendeta Dina Rambulika Hamulera. Dewa SPH. Pada Ibu kami persilakan. Sudah protokol. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, kita membukanya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang di surga, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur kami oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah menyatakan kehendak dan kuasa, sehingga pada saat ini kami boleh dihimpun di tempat ini untuk kami melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, kami anak-anak terkasih-Mu dari Wengapu, bahkan dari wilayah-wilayah desa yang berada di bawah tingkat kecamatan Matawai-Lapau, boleh berada di sini oleh karena kemurahan. Dan kami berdoa agar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh memberikan ide saran untuk pembangunan wilayah kami, agar kami jauh dari berbagai kepentingan golongan, bahkan pribadi, namun yang sesungguhnya adalah kepentingan pembangunan secara merata dan adil untuk setiap wilayah yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa agar kami semua boleh melakukan segala sesuatu di dalam sikap takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengar dan sambutlah seruan doa kami. Ampunilah setiap pelanggaran dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan dari Camat Matawai-Lapau. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Salve.
Salve. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang kami hormati Yang Mutabir Ibu Pendeta GKS Tanah Rara bersama tokoh agama lainnya. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 Sekta Kabupaten Asisten 1 Sekta Kabupaten Sumba Timur. Mohon maaf Pak Asisten. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur asal selatan atau Dapil 4. Yang kami hormati Bapak pimpinan OPD C Kabupaten Sumba Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan ISK C Kecamatan Matawela Pau. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Tanah Rara bersama anggota. Yang kami hormati Bapak Babinsa. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Yang kami hormati Bapak-bapak desa, pejabat desa sekecamatan Matawela Pau. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua BPD sekecamatan Matawela Pau. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa sekecamatan Matawela Pau. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA atau yang mewakili sekecamatan Matawela Pau. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, sikapnya kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dalam kerangka kita melaksanakan musrembang tingkat kecamatan di Kecamatan Matawela Pau. Pada tempat yang pertama, sebagai orang beriman, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kita diberi kesempatan untuk kita hadir bersama-sama dalam kesempatan hari ini. Bapak Asisten yang kami hormati, terima atas nama masyarakat sekecamatan Matawela Pau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Asisten bersama rombongan yang telah tiba di tempat ini. Memang sedikit kami kecewa Bapak Asisten, karena perencanaan awal tidak pernah kami duga seperti ini. Tadi jam 9 ini baru kami dapat berita bahwa pimpinan dalam hal ini Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati tidak sempat hadir. Memang kecewa itu ada, tetapi kembali kami berpikir Bapak As, bahwa yang namanya pemerintahan itu seperti itu sudah. Kita masih punya pimpinan yang lebih tinggi. Jadi suatu ketika, suatu saat mungkin ketika yang terjadi seperti hal ini yang tidak pernah dibayangkan, ya inilah yang terjadi. Mungkin itu beberapa hal yang berikut Bapak Asisten, tapi tidak membuat kita kedor. Tetap kita semangat berkaitan dengan apa kegiatan kita hari ini, dengan apa tujuan kita hari ini, yang kita rindukan tetap kita sampaikan. Karena yang hadir juga saat ini kita anggap beliaulah bupati atau wakil bupati, karena ini adalah perintah atasan dan perintah pimpinan. Begitu barangkali Bapak As. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak As yang kami hormati, perlu kami menyampaikan bahwa wilayah Kecamatan Matawela Pau ini luasnya 54.540 hektar area yang terdiri dari 6 desa dan 2 desa persiapan, yaitu Wekalibung dan Hawulu.
dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.828 jiwa. Dengan jumlah penduduk 8.280 jiwa, 88 jiwa. Penduduk rata-rata penghasilannya dari petani atau peternak. Untuk pertanian, luas wilayah pertanian kami adalah sekitar 950 hektare, di mana daerah persawahannya 463 hektar dan sisanya adalah ladang. Puji Tuhan hari ini tahun ini bahwa curah hujannya cukup tinggi. Jadi kalau Bapak As tadi dengan rombongan sempat melirik kiri kanan mungkin sudah pada hijau. Dan mudah-mudahan ini ke depan curah hujan tetap sama dengan sekarang dan kendala-kendala lainnya ke depan seperti hama belalang dan lain-lainnya tidak ada. Yang berikut di sisi peternakan, jumlah hewan besar yang ada di Kecamatan Matawelapau itu sekitar 2.547 ekor, di mana sapi 212, kuda 329 dan kerbau yang paling banyak yaitu 2.030 ekor. Itu hewan yang ada Bapak As. Camat dengan camat desa Ketipulu, dan yang bersangkutan saat ini sudah dalam proses, dan yang bersangkutan juga proses dari pihak keamanan, dan yang bersangkutan sudah ada di tahanan Polres Sumber ini, sudah mungkin sekitar 2 minggu beliau di sana. Kenapa kami sampaikan ini juga? Perlu juga kami sampaikan bahwa setelah kejadian ini terungkap, kami laksanakan rapat koordinasi bersama semua kepala desa dan babinsa sama kepolisian. Dan di situ kami dapat informasi banyak juga. Sesudah kasus ini terungkap juga ada banyak informasi yang kami dapat dari tokoh masyarakat maupun masyarakat bahwa mudahnya perolehan KKMT di luar dari kecamatan kami. Ini informasi. Kata ini benar atau tidak? Kalau tidak benar kita abaikan. Kalau memang benar adanya nanti barangkali menjadi pencermatan pemerintah. Kira-kira bagaimana kita sikapi terhadap hal-hal yang terjadi saat ini. Jadi seperti itu kejadian kami. Jadi sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa saya bilang? Bahwa ini baru terjadi. Selama ini kami sebagai pemerintah kecamatan ya hanya validasi saja. Ketika KKMT itu datang kami tidak ada perhatian. Kami lihat bahwa ada cap dan tantangan di situ, kami anggap bahwa itu adalah sah. Tapi syukur puji Tuhan bahwa hari ini kami bisa temukan, dan ini menjadi juga betul atau tidak, mari mungkin kita cermati sama-sama. Itu berkaitan dengan peternakan, kaitan dengan pendidikan juga sekolah kami yang ada di Kecamatan Matawelapau ada SD 11 SD, Saka 2, SMP 1 dan SMA 1. Berkaitan dengan kebutuhan atau kebutuhan yang sebentar waktu diskusi akan disampaikan. Yang berikut berkaitan dengan kesehatan. Puskesmas kami selama ini sudah berjalan dengan bagus, pelayanannya juga sudah maksimal. Sering kombinasi antara
lintas sektor juga sudah jalan. Kenapa kami sampaikan ini? Bahwa salah satu bukti bahwa kami selalu jalin kerjasama, hubungan kerjasama antara lintas sektor adalah stunting kami menurun, Bapak. Jadi dari pengukuran bulan Februari 2024 dari 100 turun bulan Agustus 2024 juga jadi 87 dan saat ini menjadi 70. Itu untuk stunting, sedangkan untuk gizi kurangnya 15, gizi buruknya 3, bumil cake-nya 2, sedangkan untuk bumil cake 2, ya seperti itu mungkin. Sedangkan untuk kasus demam berdarah kami 0, Mas, jadi tidak ada. Jadi berkaitan dengan jamban sehat juga, untuk jamban sehat ini sudah 5 desa yang kami sudah laksanakan deklarasi ODF dan minus 1 desa. Memang rencana kami kemarin itu di bulan Januari 2025 itu kami monitoring terhadap desa Ketikuai karena curah hujannya cukup tinggi juga dan di sana ini jalannya cukup ekstrim, jadi belum sempat. Tapi sudah ini mungkin kami akan upayakan untuk ke sana. Yang berikut kaitan dengan infrastruktur juga perlu kami sampaikan, Bapak. Memang kalau Kawang, Kalarari sudah sampai di landing sudah aspal semua. Hanya memang kami ada beberapa ruas jalan, contohnya yang ada di Ketikuai dengan Wangga Meti ini yang memang sangat ekstrim, jangan sangat memprihatinkan. Ini mohon perhatian kita bersama. Lalu yang berikut, akibat dari curah hujan yang tinggi kemarin ini, ada 2 penghubung kami di 2 desa ini, yaitu di Desa Katigutana, Jalan Tiring Mahabala itu putus total, tidak bisa dilewati lagi. Dan yang berikut juga di Desa Prebaku, jalan menuju Kabauni juga putus. Nah, ini menjadi perhatian dan pencermatan kita ke depannya. Ini perlu kami sampaikan supaya menjadi perhatian kita. Yang berikut, barangkali sebelum saat akhiri sambutan ini, kami atas nama masyarakat Kecamatan Matawala Pau menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Asisten. Terima kasih Bapak Camat atas laporannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian aspirasi anak yang disampaikan oleh Adik Monika Indriani Kahri Atandau dari SMP Negeri Stratap Halim. Pada adik kami persilakan. Sehat selalu. Yang kami cintai Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Sumba Timur. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK bersama anggota. Yang saya hormati Bapak Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah yang hadir. Yang saya hormati Bapak Camat Matawai Lapau. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, pimpinan ISK Babinsa Kecamatan Matawai Lapau. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA sekecamatan Matawai Lapau. Yang saya kasihi Bapak Ibu Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa sekecamatan Matawai Lapau. Yang saya kasihi Bapak Kecamatan Matawai Lapau. Pertama-tama kita bersyukur atas waktu yang Tuhan masih berikan pada kita semua.
saya dipercayakan hari ini berdiri dan menyampaikan aspirasi anak dalam kegiatan Musrembangsa. Terima kasih saya sampaikan atas nama anak-anak sekecamatan Matuela Pau kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa telah membantu tumbuh kembang kami dengan baik melalui kegiatan PAUD dan pemberian makanan tambahan dan kegiatan lainnya. Untuk pertumbuhan kami anak-anaknya, kami tidak meminta yang ideal, tetapi perhatikan lingkungan dan kondisi tempat kami bertumbuh dan berkembang demi terwujudnya Sumba Timur harmonis, unggul, mandiri, berbudaya adil. Humba maju berkelanjutan. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra yang kami kasihi, ada titipan usulan kegiatan layak anak dan kami berharap kiranya dapat diwujudkan sebagai anak Sumba Timur. Kami tidak meminta banyak hal, tetapi tolong perhatikan air bersih, kesehatan dan pendidikan kami, sehingga kami dapat sehat dan belajar dengan baik untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui pembangunan infrastruktur yang handal dan pembangunan yang inklusif berketahanan sosial dan ekologis. Beberapa aspirasi anak yang saya sampaikan. Pertama, pembangunan sumur bor untuk SMP Satap Hiliwuku, SDI Hiliwuku, serta masyarakat sekitar. Karena selama ini para guru dan siswa mengandalkan sumur yang volume airnya hanya banyak pada musim penghujan saja. Sedangkan pada musim kemarau volume air sangat kecil sehingga hanya dapat ditimba pada sore hari saja. Dan juga masyarakat sekitar dapat minum air yang layak dan kami dapat mandi pagi ke sekolah. Yang kedua, penambahan atau rehab berat ruang kelas SDM Lemeta, SDI Hiliwuku, SDN Kambauni, SDI Mahambala, SDI Watu Patinja, SDI Wangameti, SMP Satap Hiliwuku, dan rehab berat 1 unit ruang kelas atau 4 ruang kelas SMPN 1 Matuela Pau. Karena ruangannya sudah rusak dan retak sehingga siswa dan guru tidak nyaman dan aman dalam belajar mengajar. Yang ketiga, pembangunan rumah dinas atau mes kepala sekolah SDI Hiliwuku, SDM Lemeta, SDM Anduatu, SDN Kambauni, SD Lawinu, SDM Meronja, dan SDN Pahulu Bandil. Yang keempat, pembangunan rumah dinas mes bidan perawat di Puskesmas Tanah Rara. Karena pada diskusi kelompok pada Musrembangsa tahun 2023 ini telah menjadi prioritas sehingga perawat dan bidan dapat beristirahat dengan baik. Dan ketika melayani dapat optimal, karena kami takut kalau tidak optimal maka tentu saja dapat menghambat perkembangan dan tumbuh kembang kami anak-anak dan masyarakat. Yang kelima, pembangunan SMP Satap di Desa Wangameti dengan jarak yang cukup jauh jika harus bersekolah ke SMP Satap Langira di Desa Katikuai maupun ke SMPN 1 Matuela Pau. Dengan adanya 2 SD pendukung di Desa Wangameti. Yang keenam, peningkatan ruas jalan layang Baku Ramuk karena jalan ini merupakan jalur utama untuk 3 desa yaitu Desa Wangameti, Desa Katikuai, dan Desa Ramuk, dan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Matuela Pau dan Kecamatan Pinupahar. Karena kondisi jalan ini sangat rusak dan perjalanan yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam dari ibu kota kecamatan bisa sampai 4 jam, belum lagi truk atau bis kayu yang biasa orang tua kami naik untuk menjual hasil bumi, maupun para guru dan tenaga kesehatan sangat kesulitan saat melalui jalan ini. Untuk itu kami berharap dapat menjadi perhatian di tahun 2026
Kami tidak minta dihotmis, tetapi dengan aspal biasa juga baik, sehingga jalan ini dapat digunakan. Sindiran halus itu. Jangan baru 1 atau 2 tahun Sindiran jalannya halus sudah itu. mulai berlubang dan rusak lagi. Yang terakhir, sekiranya Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesrap berkenan sebentar sebelum kembali ke Wengapu, dapat meninjau atau melihat sebentar bangunan ruang kelas di SD Kambauni yang masih berdinding papan, dan setiap hujan maka kegiatan belajar mengajar Tengah sini sok ya. Harus sehingga teman-teman kami tidak dapat belajar dengan baik selama Masuk. musim hujan. Demikian beberapa aspirasi anak yang saya sampaikan telah didiskusikan pada saat Musrembang tingkat kecamatan. Hal ini sudah terinput dalam SIPD dan mungkin tidak lengkap kata-kata sebagaimana dokumen yang dibicarakan dalam diskusi kelompok sebentar. Orang dalam kita masalahnya. Ada banyak memang permintaan dan harapan yang saya sampaikan sebagai aspirasi anak-anak Matuela PAU. Sebagai anak-anak kami sadari benar bahwa terlalu banyak yang kami minta, dan kami sadari benar bahwa orang tua kami, Bapak Bupati dan Wakil Bupati tentu akan memberikan yang terbaik bagi kami dan bagi kami anak-anak Sumba Timur. Shalom dan terima kasih. Salam hormat untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Sumba Timur dari kami anak-anak Matuela PAU. Hormat saya, Monika Indrani Kayatau. Terima kasih. Penyerahan aspirasi anak kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sumba Timur. Nonita. Karya mau. Lagi sama. Terima kasih adik, silakan duduk kembali. Pas menyerap cerita. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan anggota DPR Kabupaten Sumba Timur kepada Bapak, kami persilakan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang sungguh kami kasihi, kami hormati, kami banggakan. Selamat pagi, salam bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 1, yang kami hormati Bapak dari Bopeda sebagai yang memiliki gawai dalam kaitan dengan pertemuan kita kali ini, Bapak Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumba Timur yang kami hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, pimpinan OPD yang hari ini dengan penuh sukacita boleh bersama-sama dengan kita dalam kaitan dengan musyawarah perencanaan tingkat kecamatan Matuela PAU. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Camat Matuela PAU, Ibu Ketua Tim Penggerak PK bersama seluruh perangkat kerja yang sungguh kami hormati dan kami kasihi, pimpinan ISK tingkat kecamatan Matuela PAU di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan juga pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya. Tentu yang sungguh kami hormati dan kami banggakan pula Bapak-bapak Kepala Desa sekecamatan Matuela PAU yang senantiasa juga dengan penuh cinta menjalani tanggung jawab dalam kaitan dengan amanat dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Yang mutabir Adik Pendeta GKS Jemaat Tanah Rara, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, bulu bunta dan yuta, ama ina matalarangana petaumatu, peti birihingu, larehi nengahu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada tempat yang pertama patutlah kiranya untuk kita boleh memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita ke hadapan hadirat Tuhan, yang oleh karena segala kemurahan kasih-Nya kita terus dimungkinkan untuk menapaki perjalanan kehidupan
dalam aktualisasi fungsi dan peran kita ketika Tuhan berkenan untuk memilih dan mengutus kita berada di dalam berbagai medan layang kita masing-masing, dan berbagai karya kekaryaan yang kita lakukan adalah bagian dari cara kita memberi arti atas segala panggilan yang Tuhan boleh perkenankan bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, berkenaan dengan peristiwa Musrembang Kecamatan Matawai-Lepau untuk tahun ini merupakan bagian dari peristiwa Musrembang perdana bagi saya bersama dengan kakak saya Umbuni Rutung dalam kaitan dengan periode ketika warga masyarakat selatan memberi kepercayaan kepada kami untuk boleh memikul tanggung jawab sebagai wakil-wakil dari Bapak Mama dan saudara sekalian di wilayah selatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Sekaligus juga momentum musyawarah perencanaan tingkat kecamatan kali ini adalah juga musyawarah perdana bagi kita sekalian dalam kaitan dengan roda pemerintahan yang kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Kalau dalam rentang waktu yang kemarin-kemarin kita selalu dipandu dengan irama sehati begitu ya. Lalu sekarang kita akan dipandu dengan Humba Manyala Abangku, ya seperti itu lagi untuk 5 tahun ke depan. Ya, seperti itulah yang terjadi. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, momentum hari ini merupakan momentum yang paling berharga, tidak saja ansik untuk kita bicara berkenaan dengan persoalan pergumulan kita di tahun 2026 tapi sekaligus juga hendak meletakkan dasar berkenaan dengan mimpi-mimpi dan harapan yang hendak kita gapai ke depan dalam rentang waktu perjalanan 5 tahun pemerintahan yang akan datang. Karena itu peristiwa hari ini tetap memiliki tempat yang sungguh layak dan terhormat bagi kita sebagai warga masyarakat Matawai-Lepau. Karena itu jangan pernah sia-siakan berkenaan dengan kesempatan yang ada ini. Sekalipun tadi saya sendiri juga begitu, sangat-sangat merasakan dari tatapan wajah Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian ketika ada sosok bupati periode berikut nanti yang datang, bukan yang periode sekarang. Ya, saya sungguh memaklumi terkait dengan irama hati dari Bapak Mama dan saudara sekalian, termasuk saya juga sendiri begitu. Tadi saya dikontak, jangan sampai karena kita kalah di Matawai-Lepau jadi Pak Bupati dengan Pak Wakil tidak mau hadir di Matawai-Lepau. Sempat juga ada suara semacam itu. Tetapi Bapak Mama dan saudara-saudari, pikir saya untuk mengklarifikasi berkenaan dengan itu, gawainya Bapak Asisten sebentar untuk menyampaikan itu. Tapi paling prinsip bagi saya, sekalipun beliau berdua tidak hadir, yang prinsip bagi kita adalah intisari dari pertemuan kali ini. Kalau beliau berdua hadir di sini, lalu tidak ada yang bisa dibuat untuk wilayah Kecamatan Matawai-Lepau 5 tahun ke depan juga sia-sia. Tapi sekalipun sosok mereka tidak ada, tapi intervensi program kerja dan kegiatan di Matawai-Lepau akan terbukti dalam 5 tahun ke depan. Yakin saya bahwa itulah urgensitas dari sebuah musyawarah yang kita lakukan hari ini. Karena itu tidak pernah mengurangi makna berkenaan dengan peristiwa hari ini. Itu yang barangkali menjadi spirit bagi kita sekalian dalam menjalani terkait dengan peristiwa hari ini. Karena yang akan mengeksekusi berbagai kebijakan, program dan kegiatan ada bersama dengan kita dan semua dinas lintas sektor dari Bapeda. Bapak Kepala Bapeda sendiri juga hadir dalam kaitan dengan hal ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, berbagai usulan-usulan yang ada saat ini juga akan direkam secara baik tentunya oleh Bapak dari Bapeda, bahkan dari dinas-dinas terkait yang pada akhirnya akan mengeksekusi berbagai kebijakan dalam komando Humba ke depannya. Itu barangkali yang merupakan penegasan kami dalam kaitan dengan peristiwa hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan, berkenaan dengan peristiwa Musren hari ini, maka tentu apa yang kami paparkan juga sebentar akan bersentuhan dengan apa yang tadi juga disampaikan Bapak Camat, yang disampaikan juga oleh adik kita dari SMP Hiliwuku tadi, dan sudah sekaligus juga kemarin merupakan bagian dari pokok pikiran DPRD yang dimasukkan ke pihak Bapeda untuk boleh diramu bagi kepentingan program dan kegiatan. Saya sungguh bersyukur bahwa
kita memiliki cara pandang yang sama terhadap berbagai gumulan kita di wilayah Kecamatan Mataoela Pau. Dan karena itulah sinergitas dalam memperjuangkan terkait dengan sejumlah kegiatan dan program yang merupakan pergumulan kita akan senantiasa ada dalam irama yang sama. Dari bawah bicara yang sama, di pihak atas pun bicara yang sama, maka pikir saya bahwa dalam kaitan dengan eksekusi kegiatan ke depannya akan memungkinkan kita untuk menggapainya itu. Lebih lanjut dari itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kami juga perlu menyampaikan sebagai anggota DPRD yang ada di Dapil 4 ini, bahwa memang sejujurnya kita telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan untuk kita lakukan di tahun 2025 ini. Dan bahkan ketika kami turun untuk melakukan reses kemarin, kami juga sudah menyampaikan kepada warga masyarakat yang ada di Dapil 4, secara khususnya juga di wilayah Kecamatan Mataoela Pau. Beberapa kali saya reses, 2 kali saya reses, saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025, dan itu pasti tidak akan pernah mungkin lagi tidak berjalan. Itu pernyataan saya ketika itu. Karena itu, melalui kesempatan saya saat ini, saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada kita sekalian, karena ada beberapa item kegiatan yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan lagi oleh karena faktor efisiensi anggaran dari pihak pemerintah pusat. Kemarin kita sudah tetapkan, tiba-tiba keluar surat dari Mas Bowo efisiensi anggaran, maka terganggulah semua item kegiatan yang dilakukan untuk wilayah selatan ini. Kemarin yang sempat kita sebutkan di sini sebagai bagian dari infrastruktur yang besar-besar yang bisa dilaksanakan, waktu itu kami katakan jalan Kananggar, Tanah Rara total dikerjakan tahun 2025 khusus yang mendaki. Lalu jalan Lolang Makmur Ramut juga ada dapat bagian untuk direnovasi. Setelah itu lagi jalan Padajara total dikerjakan. Itu sudah penyampaian kami kemarin, karena memang itu yang ditetapkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi oleh karena faktor efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan itu tidak dilakukan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena apa yang sungguh menjadi gumulan terberat kita berkenaan dengan persoalan Padajara yang sesungguhnya juga mendapat bagian dari pengurangan anggaran, oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati sekarang menyatakan tidak untuk didiskusikan tahun ini, Padajara tetap harus total untuk dilaksanakan. Jadi itu yang sungguh kita syukuri Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita bersyukur bahwa hati daripada pemimpin kita juga senantiasa ada perhatian khusus bagi wilayah selatan ini, sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran di Padajara kemarin, kalau kita ikuti secara bersama, sebenarnya ada anggaran untuk pengadaan mobil baru bagi Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi atas sikap hati mereka melihat pergumulan di tingkat selatan, mereka menolak untuk pengadaan mobil baru. Anggarannya itu dialihkan untuk penambahan anggaran pembangunan jalan Padajara secara total tahun ini. Jadi itu yang tentu kita syukuri Bapak Ibu dan Saudara sekalian terkait dengan kebijakan daripada pemerintah. Karena itu di beberapa kecamatan saya selalu mengatakan, kalau hati seorang pemimpin sudah semacam ini, yakin dan percayalah bahwa hati masyarakat pun juga akan ada kepada pemimpinnya. Dan saya kira benar adanya dalam kaitan dengan situasi politik kemarin kita di Mataoela Pau, memang ya posisi kita kalah untuk pemimpin yang sekarang. Tapi kenapa itu begitu? Karena yang pertama, catatan saya pada persoalan sentuhan. Ketika masyarakat melihat ada program-program kerja yang dikerjakan secara nyata yang ada di wilayahnya, maka disitulah masyarakat akan menentukan pilihan, bukan soal apa-apa terkait dengan ini. Dan disitulah juga pengharapan kita, sehingga keprihatinan daripada pemimpin yang kita beri mandat untuk melaksanakan terkait dengan kepemimpinan, itulah yang akan senantiasa kita beri dukungan. Dan dalam perjalanan ke depannya, ketika pemerintahan ini senantiasa juga ada sentuhan kasih bagi wilayah ini. Saya kira wilayah Mataoela Pau adalah wilayah yang tahu berterima kasih kepada siapa yang menyentuhnya. Saya kira itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasih. Berkenaan dengan peristiwa hari ini juga saya mau katakan
kita berbeda antara satu terhadap yang lainnya. Hari ini persoalan politik itu telah selesai. Saatnya bagi kita untuk bekerja. Karena itu baik kita kemarin yang ada di Sehati, yang ada di Meledak, marilah kita satukan pikiran, satukan hati, satukan langkah kita untuk bersama Humba menuju kepada Sumba yang sejahtera. Sebab yakin saya kalau semua kita hanya mau menjadi penonton dan tidak mau menjadi pelakon, yakin dan percayalah tidak akan pernah ada lakon yang bisa disaksikan dalam perjalanan pemerintahan ke depan. Karena itulah semua kita harus ada dalam sinergitas dalam kerangka membangun akan wilayah kabupaten dalam konteks keutuhan dan keseluruhan kita. Hindarkanlah seluruh sekat-sekat di antara kita sebagai masyarakat. Kalau kita sekarang di level atas sudah senyum, saling merangkul dan lain sebagainya, masa kita masyarakat mau pejuang yang namanya minam mata di belulu hipa pakutung dan mata mana be mari sudah kita bersatu untuk kita melakukan kerja. Karena pikir saya kalau semua kita masih terus memelihara yang demikian itu, maka persoalan politik ini pada akhirnya juga akan menghancurkan relasi sosial kemasyarakatan kita. Itu barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasihi. Dan berkenaan dengan persoalan visi misi Humba, tentu sebentar Bapak As dan Bapak dari Bapeda yang akan mengulas kepada kita, sehingga ruang-ruang dalam visi Humba itulah yang akan kita isi. Kita tidak semata-mata berfokus berkenaan dengan persoalan infrastruktur dan lain sebagainya. Kalau mungkin kebijakan anggarannya tidak tersentuh dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya, tapi kita lihat bagian-bagian tertentu yang bisa kita manfaatkan. Jangan sampai dia lewat semua itu. Apalagi dalam kaitan dengan kebijakan daripada pemimpin yang sekarang itu. Kalau kita bicara dari bidang sisi pendidikan tadi, dalam perencanaan pemerintah kabupaten ke depannya, bahwa mereka akan mengalokasikan anggaran untuk bantuan beasiswa bagi anak-anak orang yang tidak mampu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebagai orang-orang yang di selatan ini, kita harus memanfaatkan ruang yang baik ini. Karena itu ada perhatian khusus bagi kita selatan dalam kerangka peningkatan sumber daya manusia. Di Peberai kemarin saya sempat mengatakan, sekitar tahun 70-an orang wilayah Mahu Karera yang punya nama di Kabupaten Sumba Timur. Kalau di Matoel Pahu ini kita sebut saja almarhum ada Bapak Tunggu Jama, ada Umbu Maramba Awang, ada Umbu Pada Banjar sekarang masih hidup. Adalah orang-orang yang terkenal di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Umbu Hinapari almarhum. Semua itu adalah orang-orang yang ada lahir dan besar di wilayah Kecamatan Matoel Pahu. Tapi pasca 70-an, bagaimana dengan Matoel Pahu? Adakah yang berkibar itu? Itu karena faktornya persoalan dari sisi regenerasi kita, dari sisi sumber daya kita. Karena itu bagi saya khusus untuk Matoel Pahu, ketika ada kebijakan pemerintah yang sekarang, mari kita manfaatkan ruang itu bagi kepentingan peningkatan sumber daya kita di wilayah selatan, sehingga dalam perjalanan ke depannya kita tidak menjadi penonton di negara kita sendiri, di tanah kita sendiri, tapi kita akan menjadi pelaku di dalamnya. Tentu ini yang sungguh menjadi harapan besar kami dalam kaitan dengan kepentingan musyawarah perencanaan yang kita lakukan di kesempatan saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, lebih daripada itu, minta maaf Bapak As, memang bicara saya untuk di Matoel Pahu sedikit berbeda di kecamatan lain. Kalau di kecamatan lain agak cepat, di sini saya agak sedikit lama. Minta maaf juga untuk Bapak dari dinas terkait dengan hal itu. Memang secara garis besar tadi telah disampaikan oleh Bapak Camat, lalu juga oleh adik kita berkenaan dengan persoalan di bidang pendidikan, di bidang infrastruktur, dan di bidang kesehatan. Dan saya kiranya itu boleh direkam secara baik, dan catatan-catatan yang disampaikan tadi juga akan sekaligus menjadi bagian bagi kami juga untuk menindaklanjutinya ke depan. Bila perlu sebentar kopiannya dari adik bisa kasih ke kami berdua juga anggota DPRD untuk bisa mengikuti bagaimana dengan catatan yang kemarin ada yang bisa dipercikan tidak supaya seperti itu ketika kami bersidang di lembaga DPRD. Yang pertama berkenaan dengan persoalan pendidikan, tadi sudah singgung soal infrastruktur, dan yang paling menggelisahkan kami kemarin sebenarnya dalam kaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan itu adalah nasib daripada sekolah-sekolah yang pas. Ada begitu banyak saudara kita
yang ada di situ, tetapi kebijakan pemerintah pusat kemarin yang membatasi apakah dia pas itu bukanlah anak negeri yang dibina, apakah mereka anak dari luar mana. Kadang-kadang kami berpikir semacam itu terkait dengan, tapi bersyukur bahwa kebijakan kekinian sudah boleh ada ruang terkait dengan honorer yang ada di sekolah yang mas. Yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara berkenaan dengan persoalan di bidang kesehatan tadi, Bapak Kapus ada bisik saya selama ini berkenaan dengan rumah tunggu. Selama ini kita berharap bagaimana ibu-ibu yang mau melahirkan itu harus ada di sarana kesehatan. Tapi rumah tunggu untuk puskesmas Tanah Rara sekarang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau bisa Ibu dari Dinas Kesehatan tolong mencatat secara baik terkait dengan ini supaya barangkali bisa menjadi perhatian. Oh, Bapak Sek, minta maaf, Bapak Sek sendiri yang hadir untuk di kesehatan, kami mohon perhatian khusus terkait dengan hal ini supaya ya petugas-petugas kesehatan juga ini jangan kena demo dari Bumil. Bapak bilang datang di sarana kesehatan, kami tidur tidak jelas, ini ada lubang kiri kanan dan sebagainya kan, artinya mengurangi juga minat daripada orang untuk bisa bersalin di sarana kesehatan. Sehingga ini barangkali yang menjadi perhatian. Hal yang kedua yang terkait dengan persoalan kesehatan, kita bersyukur juga untuk kebijakan pemerintah yang sekarang dalam perencanaan ke depannya. Kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan itu akan kita bangun yang namanya puskesmas di wilayah Katikuwai. Karena memang jarak yang sangat jauh, berharap Katikuwai, Ramuk, Mahaniwa itu bisa terakomodir di Katikuwai. Itu dalam perencanaan dalam waktu dekat. Memang kemarin dari pihak dinas mengatakan agak susah juga kalau kita membangun ini 2 puskesmas dalam 1 kecamatan. Tapi Pak Wakil bilang cari saja dia pun jalan, karena itu kepentingan masyarakat. Jadi tetap diupayakan untuk membangun puskesmas di wilayah Katikuwai. Karena itu Bapak Desa Katikuwai tolong persiapkan secara baik terkait dengan lokasinya, hibahnya harus jelas begitu. Agak banyak sedikit Pak, kalau kasih hanya 100 meter dari sana ini susah, kita mau bangun apa di situ? Kalau 1 hektar kasih sudah 1 hektar supaya bisa bangun yang enak begitu. Kalau hanya kasih 100 meter paling bisa bangun pustu itu. Tidak bisa bangun puskesmas. Bapak Desa, saya minta tolong ini, kebetulan ruang ini terbuka, kita harus tangkap. Jangan biarkan dia berlalu begitu saja. Ini yang barangkali menjadi catatan bagi kita sekalian terkait dengan infrastruktur di bidang kesehatan. Hal yang berikut dalam kaitan dengan infrastruktur jalan, saya kira tadi 2 hal yang prinsip itu yang sudah disinggung oleh Bapak Camat, itu juga merupakan bagian dari catatan kami ketika memasukkan pokok pikiran anggota DPRD kemarin di Bepeda. Itu jalan Lavinu, Tiring, Mahabala, itu 1 desa di sana. Lalu ada juga jalan Keboni, tolong menjadi pencermatan. Lalu yang kedua, memang kami juga sudah sampaikan dalam persidangan di DPRD bahwa dengan adanya penyatuan dapil antara Kahaueti dan Mateulepau dan wilayah selatan, maka mau tidak mau akses kita dari wilayah Kahaueti dan Mateulepau harus terbuka. Pada periode yang lalu, waktu kami jadi periode pertama, kita sudah kerja sesungguhnya jalan sirtu itu dari Tanah Bara menuju ke Lemuda. Tapi begitu kami menghilang dari peredaran, hilang juga jejaknya, hanya sebatas itu, dia tidak berlanjut lagi. Semoga dengan kini kami kembali ada di peredaran, sedikitlah dia bisa bertambah untuk membuka akses dari Kahaueti menuju ke Mateulepau. Ya, kita bisa ambil dari Tanah Bara, bisa juga kita ambil dari Mauramba, dia akan keluar ikut kembali jalan ini, ikut ke Mauni, dia masuk ke Malkatamu kembali di sini jalurnya. Itu nanti terkait dengan itu, dan ketika kita musren di Kahaueti itu nanti pasti kita akan bicara bagaimana akses Kahaueti menuju ke Mateulepau. Saya kira ini menjadi perhatian serius kita dalam kaitan dengan pembukaan akses-akses jalan yang ada di wilayah ini. Hal yang berikut Bapak Asisten, terkait dengan persoalan penerangan juga masih menjadi pergumulan di wilayah Mateulepau. Jadi di wilayah Desa Praibukul untuk jalur kampung di sana juga masih belum penerangannya. Lalu juga Katikuluku juga bilang kami boleh ada di bibirnya listrik, tapi kami sekedar menonton saja.
tidak pernah juga kami disentuh. Barangkali ini menjadi perhatian serius ketika Luku juga terkait dengan persoalan penerangan. Harapan kita ke depannya untuk wilayah desa yang lainnya, dengan puskesmas nanti sekaligus juga kepentingan penerangan akan terjawab di sana. Harapan kita seperti itu, karena tidak mungkin kita bangun yang namanya puskesmas sementara tidak ada sumber listrik dan lain sebagainya, kan sia-sia juga kehadiran di sana. Jika pembangunan kita harus bersifat holistik akan bermakna terkait dengan hadirnya. Itu barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sekaligus menjadi bagian dari pencermatan kita ke depannya, termasuk tadi soal sarana air bersih sudah disampaikan. Kiranya itu menjadi pencermatan yang berikut lagi untuk kebijakan kita pemerintahan yang sekarang, bahwa nanti akan ada alokasi bantuan bagi para petani. Ini juga sesuatu yang sungguh luar biasa. Di luar dari alokasi bantuan yang diberikan nanti, catatan saya saja untuk Dinas Pertanian, barangkali tolong lirik kami di Mata Welapau. Kami kebanyakan di sini sawah-sawah tadahan. Dalam posisi sawah-sawah tadahan berarti kami harus mengejar dengan kondisi hujan. Pada posisi itu maka yang sangat dibutuhkan adalah infrastruktur berkenaan dengan hand tractor untuk lebih memudahkan kami dalam mengolah lahan, karena harus kejar-kejaran dengan hujan. Dan kemarin di periode pertama saya bilang, jangan terlalu banyak juga anggota satu kelompok sampai 20 orang. Kalau 20 orang tunggu yang satu traktor, kapan sudah? Akhirnya akibatnya gagal panen karena faktor gagal tanam. Nah, itu yang jadi soal. Sehingga mungkin untuk kedepannya barangkali menjadi harapan kami untuk Bapak Ibu dan Dinas Pertanian, di luar dari tadi yang dikatakan memberikan bantuan modal untuk petani dalam musim-musim tanam, barangkali diperhatikan terkait dengan Alsintan untuk mendukung kerja petani, karena ini sekaligus juga mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sumber Timur, sekaligus juga kita mendukung program Asta Citanya Prabowo untuk persoalan ketahanan pangan. Sehingga itu yang barangkali menjadi harapan kami dalam kaitan dengan keberadaan kami di Mata Welapau. Hal yang berikut lagi yang barangkali perlu menjadi catatan saya saja buat saya punya bapak, saya punya kakak, saya punya adik-adik kepala desa. Luar biasa Bapak Prabowo, beliau sudah tanda tangan ini berkenaan dengan persoalan korupsi dari 0% ke atas, tembak mati. Kita juga tidak mau tega kalau ada di antara kita yang harus mengalami hal yang demikian. Saya sungguh berharap saya punya kakak, saya punya adik, saya punya bapak dalam pengelolaan terkait dengan keuangan di tingkat desa untuk lebih jadi cermat secara baik. Sebab terkadang juga kita salah bukan karena kita makan uang. Kadang-kadang administrasi yang salah itu juga yang mengakibatkan kita menerima hal-hal yang tidak baik hanya karena faktor administrasi. Ada orang lain yang tidak buat apa-apa, tapi kalau dia jago buat administrasi, dia lolos saja. Kita sudah buat sesuatu yang terbaik, lemah di administrasi, kita juga selesai. Karena faktor kebijakan bukan saja soal untuk diri kita sendiri, tapi soal kebijakan yang kita ambil lalu memperkaya orang lain, itu pun juga akan kita dapatkan akibatnya. Ini yang menjadi harapan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tolong untuk kita teliti baik terkait dengan ini. Setialah mencatat, jujurlah melapor untuk kaitan dengan administrasi keuangan kita di berbagai lini tentunya. Dan sekarang itu target utamanya kepada desa-desa. Karena itu saya harap betul ini untuk jangan sampai ada di antara kita di Mata Welapau yang harus terjerumus untuk hal yang demikian. Ini yang menjadi harapan prinsip, kembali kerahkan terkait dengan perangkat-perangkat kita untuk kita, kegiatan kita di tingkat desa, supaya kalau orang datang, mari sudah tahu saya sudah siap, kau balik saya sudah kebuan, kita percaya diri. Jangan ada orang datang kita pikir ini lagi di beliau bukan jadi soal ini. Jadi itu barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang tentu menjadi pencermatan kita dalam kaitan dengan perencanaan kita ke depannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari usulan-usulan yang ada saat ini, tetap juga kami, saya punya ayah ini juga bagian dari wilayah selatan,
sekalipun mungkin suara secara pribadi tidak terlalu banyak, tapi suaranya Pan di Mata Welpau terlalu deras yang kemarin, yang berakhirnya menghasilkan 1 kursi begitu di Kabupaten Sumba Timur. Karena itu rasa tanggung jawab ini pasti akan tetap ada bagi kepentingannya Mata Welpau. Saya kira demikian itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dapat kami sampaikan kepada kita sekalian. Kiranya yang berkenan akan senantiasa diberkati untuk kepentingan kita ke depan, yang kurang berkenan kami mohon maaf bagi kita sekalian. Demikian atas segala perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih dan salam bagi kita semua. Selanjutnya Ibu MC, saya minta maaf, saya langsung sambung saja dengan Bapak Ketua Komisi. Selamat siang, salam kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD saya Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Bapak Camat Mata Welpau bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan Mata Welpau, yang saya hormati Bapak Kapolsek Jenderal Pak Babinsa, yang tertabir Ibu Pendeta ITS Tanah Rara, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan Bapak Pencamat Kepala Desa saya Kecamatan Mata Welpau, pimpinan YSK tingkat Kecamatan Mata Welpau, Ketua BPD, Ketua RPR, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya Bapak Ibu hadirin peserta Musrenbang Cam tingkat Kecamatan Mata Welpau yang sama pula saya hormati. Pada tempat yang pertama patut kita menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan tuntunannya hingga hari ini kita masih diberi kekuatan. Saya tidak banyak bicara, saya mau berpoin-poin penting untuk saya sampaikan hari ini terkait dengan posisi kami sebagai DPD dalam proses perencanaan pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, proses Musrenbang Cam adalah merupakan momentum atau agenda tahunan yang penting diselenggarakan dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan. Ya tentunya kita berharap di kegiatan Musrenbang Cam kita akan mampu menghasilkan program pembangunan skala prioritas yang betul-betul berpihak kepada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita sangat berharap lewat proses Musrenbang Cam kita akan melahirkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Ya, sekaligus juga perencanaan harus terintegrasi dengan misi-misi bupati dan wakil bupati ya. Ya jangan di OPD buat lain terus di PT desa buat lain. Ya pada akhirnya ya usulan kita akan gagal nanti ketika kita masuk pada forum SKPD. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya tentunya posisi kami anggota DPRD sejak mulai proses perencanaan ya saya di Mata Welpau tidak dapat undangan kepada untuk Musrenbang Desa. Kalau di Kebata saya dapat, mungkin di Pendeta dapat di Mata Welpau ya. Kami sungguh sangat berharap betul untuk kami anggota DPRD bisa dari awal mengkawal akan usulan dari masyarakat. Kami sungguh sangat berharap untuk bisa mengikuti proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan pada akhirnya ya, ke Musrenbang atau forum SKPD. Ya posisi kami anggota DPRD akan terus mengawal
akan terus berkolaborasi dengan Bapak Ibu pimpinan OPD sehingga dapat dipastikan usulan masyarakat Batu Lepau bisa diimplementasikan lewat penyusunan RKPD masing-masing OPD. Ya, kami berharap itu dokumen perencanaan tingkat Kecamatan Batu Lepau kami bisa dapat bersama supaya nanti kami bisa perjuangkan. Terus yang berikut ini harus dijelaskan oleh Pak Reta ya, sebentar akan dijelaskan oleh Pak Asisten 1 terkait dengan APBD yang kami sudah tetapkan untuk tahun 2025. Ya, sebagai konsekuensi dari pengamatan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat. Ya, mudah-mudahan kelompok Ramu yang lalu sempat lolos Pak Pendeta itu sudah tetapkan satu di kelompok Ramu kan. Ya, kita berharap ya setelah hasil efisiensi yang dilakukan oleh Pak Bupati, Pak Wakil bersama seluruh pimpinan OPD ya minimal masih bisa dikerjakan tahun ini walaupun tidak tuntas. Terus yang berikut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi terkait dengan pemalsuan. Nah, khusus untuk bidang peternakan Pak Camat Batu Lepau, ya besok juga kami DPD akan melakukan sidang paripurna untuk membentukkan pansus dan maka kami melakukan penelusuran lebih jauh terkait dengan temuan yang lalu terkait dengan pemuatan ternak kuda betina produktif ilegal ya juga terkait dengan KKMT dari Pak Camat. Itu sumber-sumber terjadi hewannya Sumber Timur tetapi KKMT-nya dari Sumba Barat. Itu terjadi seperti itu. Nah, kita sangat berharap betul Pak penyuluh peternakan Kepala Peternakan Kecamatan supaya surat KKMT itu harus dipegang oleh pimpinan Desa Peternakan Kecamatan. Nah, kalau dibiarkan tersebar saya di ya seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi itu, mungkin saja hewan yang mati oleh Lepau tetapi KKMT-nya dari Kecamatan Karera. Nah, nanti besok kami akan sampaikan Pak Camat ketika kami melakukan paripurna pembentukan pansus yang berkaitan dengan ternak. Terus yang berikut ya kepada anak kami tadi yang menyampaikan aspirasi, ini menjadi catatan perhatian bagi pemerintah dan DPRD sekiranya hal-hal yang disampaikan tadi ya bisa diimplementasikan lewat kebijakan program ke depan. Ada air bersih ya, kami akan terus mengawal apa yang menjadi prioritas dari Kecamatan Batu Lepau. Terus yang berikutnya air sudut. Nah, kita berharap hasil musrah cantik Kecamatan Batu Lepau itu juga nanti akan menjadi pedoman penyusunan RKPD di masing-masing OPD. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ada satu yang saya lupa. Selain lewat momentum musrah bangsa ya menjadi tanggung jawab kami anggota DPRD ya, untuk terus melakukan penjaringan aspirasi ya. Juga lewat kegiatan reses. Ya, kegiatan reses anggota DPRD yang kami lakukan 1 tahun 3 kali ya, untuk Batu Lepau saya belum ambil bagian. Reses saya pertama kemarin baru di Kembata, kedua di Kecamatan Pegariwai. Nah, hasil reses itu kami sudah tuangkan menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang kami sampaikan ke Bapeda untuk dikaji lebih jauh. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD Pak Bapeda ya bisa sesuai dengan mekanisme yang ada, karena tidak semua pokok-pokok pikiran DPRD akan dibiayai. Nanti akan dikaji lebih jauh oleh Bapeda atau OPD ya, kalau searah dengan visi misi bupati ya itu bakal akan lolos.
Tapi kami berharap betul ke depan Pak Camat ya di Kecamatan Mapel belum pernah, tapi kalau di Kebirwai kemarin ada beberapa desa yang memang seolah-olah menganggap bahwa reses itu hanya kegiatan seremonial. Padahal di reses itu juga sebetulnya kami lagi datang untuk bertemu langsung, baik di pemerintah kecamatan, pemerintah desa, terutama pada masyarakat, untuk kita bisa langsung mendapatkan masukan sekaligus berbagai macam usulan masyarakat untuk kami terus perjuangkan, baik lewat pemerintah maupun lewat agenda-agenda persidangan di lembaga DPRD. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, salam kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti dengan bersama sambutan Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Sumba Timur. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Selamat siang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Ya, sehat-sehat semua. Memang. Yang kami hormati dan kami kasih, yang tabir Ibu Pendeta GKS Tanah Rara, para anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Dapil 4, Bapak Kepala Bapeda, ya, yang punya kami kita sebut duluan, kawan-kawan pimpinan OPD atau yang mewakili yang sempat hadir, Pak Camat Matawai Pau bersama seluruh jajarannya, dan Rami dan kawan-kawan, Kapolsek dan kawan-kawan, para pimpinan ISK sekecamatan Matawai Pau, para kepala desa dan jabat kepala desa, ya, Ibu Camat, kita lupa sebentar, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan kawan-kawan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang hadir. Ya, mestinya di belakangnya kepala desa ini Ibu PKK juga ada sebetulnya, tapi kita tahu mau ada semua. Ada. Ini ya, di belakang. Ya, yang mohon maaf saya hampir lupa tadi. Kan Ibu Ketua Tim Ketua Darwa Wanita Persatuan Kabupaten Sumba Timur, para perawat, bidan, penyuluh peternakan, penyuluh pertanian, dewan guru, sedian kepala sekolah ini hampir ada semua di kecamatan. Kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD, TK PAUD juga mungkin kalau ada. Ya. Ketua BPD dan anggota, LPM dan anggota, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Toko-toko lain. dan Yang dijual. lain-lain. Ya, mungkin tim-tim sukses juga yang lalu. Ada tim sehati, ada tim meledak, ada tim menyala bangku. Yang hadir saat ini, saya yakin pasti ada.
Dan teristimewa hari ini untuk para perawat. Ya, bukan karena ibu-ibu yang banyak atau nona yang banyak. Memang mereka ulang tahun hari ini. Betul, Betul, Pak. Para perawat. Hari ini ulang tahun yang ke-51. Kita baru makan kue ulang tahun dari di daerah sudah dirayakan. Ya. Jadi saya kira saya sudah sebut semua, tidak ada yang terlewatkan. Oh tidak, pendamping desa, pendamping PKH, pendamping Semar, pendamping Puak, pendamping TKS Kale. Ya, saya hafal ini karena saya mantan camat. Jadi kalau di kecamatan saya tahu semua. Ya, singkatnya seluruh kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, pertama-tama kita memanjat syukur hari ini tanggal 17 kita tetap melaksanakan Musrenbang Cam walaupun Pak Camat sudah dari kemarin sudah resah dan gelisah. Ya, saya pahami betul suasana batin Bapak Ibu di Kecamatan Matola Pau, termasuk Pak Camat dan kawan-kawan sekalian. Hari ini sebetulnya yang hadir di sini adalah Pak Wakil Bupati sesuai dengan pembagian wilayah, karena Musrenbang yang kami laksanakan tahun ini 2 tim, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Saya perlu sampaikan ini karena saya sampai tadi saya sudah lihat wajah-wajah, gestur dan lain sebagainya agak berbeda. Kenapa saya tahu persis? Saya pernah di PBDW 11 tahun. Saya juga sering main-main di sini, lewat terus juga di sini. Jadi saya tahu kalau agak goyang ya sedikit orang mata saya tahu pasti ini ada yang berbeda. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya atas nama Bapak Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau berdua, apakah Pak Bupati atau Pak Wakil, dan kiranya ketidakhadiran hari ini tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap pelaksanaan Musrenbang hari ini. Saya juga berpikir jangan kecewa dengan ketidakhadiran. Mungkin saja di waktu yang spesial nanti Pak Bupati atau Wakil Bupati mungkin datang secara bersama-sama di sini. Saya kira mungkin lebih bagus. Mungkin hari ini kita agak seperti Pak Camat bilang tadi, terus terang kita kecewa, betul sudah kecewa. Tapi saya kira Pak Bupati hari ini juga secara mendadak harus ke Jakarta. Ya, beliau harus menghadiri kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, dan itu untuk kepentingan kita termasuk Matola Pau. Oleh karena itu kita tetap merelakan dan mendoakan supaya apa yang dilakukan di Jakarta mendatangkan berkat bagi kita Kabupaten Sumba Timur, terlebih khusus Matola Pau. Pak Wakil pun demikian. Hari ini juga mestinya di sini, tapi karena mendadak juga tim dari Jakarta, dari Dirjen Kementerian Pertanian, dari PKH dan beberapa tim yang lain sudah ada hari ini, sehingga tidak elok kalau pimpinan itu tidak bersama-sama, karena yakin saya kedatangan tim dari sana itu paling tidak ada yang dorong bawa untuk Kabupaten Sumba Timur, sehingga tentu sebagai tuan rumah yang baik harus menemani mereka. Dan kalau tidak hadir saat ini bukan berarti karena mereka tidak mau datang di sini, dan juga tidak ada seperti yang disampaikan oleh Pak DPR tadi, bukan karena tidak menang di sini, tidak. Karena sekarang tidak ada lagi tidak ada lagi sehati, tidak ada lagi meledak, tidak ada lagi menyala apapun. Itu pesan mereka berdua, sehingga kita harus berpikir positif bahwa hari ini karena mereka juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan kita Kabupaten Sumba Timur, lebih khusus di sini. Itu yang perlu saya sampaikan, sehingga jangan kita kecewa juga terlalu berkepanjangan. Saya lihat Amamihan tadi dia sudah siap, haram namanya kalian Amamihan sebagai undang, ya. Tapi
Ya, simpan saja itu mungkin di kesempatan yang lebih baik barangkali. Mungkin hari ini kita kecewa, tapi mungkin besok, lusa atau kapan mereka datang sini pasti lebih baik, karena kita tahu besok lusa ini seperti apa. Dan saya yakin 5 tahun ke depan kan ada main dokumen, no? Pasti dorong datang. Yakin Yakin. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini saya sudah sampaikan jam nanutang ya. Pengaruhnya dengar, ulang. Ya, saya mau sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Ngaruhnya dengar, ulang walaupun Pak Bupati dan Pak Wakil. Saya juga harus sampaikan ini. Jangan dengan takal ini, kagarawan akan mewakili ya kawan. Kagarawan ini untuk kopi ini, untuk pembendiwan ya kawan. Harus menanya. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin sudah yang belum disampaikan oleh Pak Dewan. Karena Dewan tadi saya pikir sudah banyak menyampaikan dari anak kita juga tadi dari sekolah sudah dirancang dengan baik. Saya curiga ini Pak Camat dan Pak Dewan yang stand. Ya, jadi kalau itu sudah yang menjadi aspirasi kepada pemerintah dari tiap Pak. Saya kira tinggal kita aminkan atau Palu tinggal dibawa oleh Pak Dewan disampaikan kepada Pak Bupati. Ya, terkait pelaksanaan musrenbang Cam hari ini, memang kita bilang yang mana tiap tahun. Betul. Karena itu belum banyak. Di beberapa kecamatan ada juga yang ngomong kita ngomong banyak juga sama kita dan tidak. Tidak. Pelaksanaan hari ini kita harus lakukan karena apa? Pulpa buat pul buat amang dan bakal dan yang mana? Keputusan atau musyawarah tertinggi itu ada di sini di musyawarah. Sehingga dalam pelaksanaan sebentar kita akan mencari usulan-usulan yang paling prioritas dari yang prioritas. Saya sangat yakin juga Pak Camat sudah melakukan pramusrenbang, sudah menyaring usulan-usulan yang baik. Tapi yang paling prioritas untuk dibawa ke tingkat kabupaten saya kira tentu harus ada. Karena apa? Pelaksanaan musrenbang kali ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda ya kenapa? Yang pertama, ya seperti yang disampaikan tadi, kita sudah tidak di bawah naungan visi misi sehat, sejahtera, harmoni dan tertib. Tapi kali ini kita sudah berada dalam naungan rumah visi misi Humba Menyala. Ya, oleh karena itu siapapun kita di seluruh pelosok Kabupaten Sumber Timur yang berkegiatan dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pegangan kita adalah visi misi Humba. Apa yang Humba Pak Kepala Bapeda paling tahu isi perutnya apa. Tapi ada beberapa yang kegiatan. Ya, kalau tidak salah ada 6 misi. Ada